Podcast 555 menjadikan yang belum jelas menjadi lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pemirsa di podcast 555 menjadikan yang belum jelas menjadi lebih jelas. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa bersama tamu-tamu luar biasa, yaitu Bu Lurah Bulukerto, Mbak Widya. Selamat siang. Dan bersama Kak Ari Abu Zahwan. Selamat siang Ustadz. Siang Mbak, kita sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Dan pemirsa, pada siang hari ini tadi sudah ada acara juga ya, udah berjalan parenting di Kelurahan Bulukerto bersama Kak Ari Abu Zahwan dalam rangka Gebiar 10 Muharram Karang Taruna Kelurahan Bulukerto. Bu Widya selaku lurah, kenapa memilih parenting ya sebagai Gebiar 10 Muharram di Bulukerto, Bu Widya, silakan. Iya, terima kasih Mbak Rawita. Ya, jadi sejatinya pada hakikatnya saat kita berkeinginan yang kuat menjadikan anak-anak kita baik, sejatinya hal yang menjadi utama itu adalah menjadikan kita ayah dan bunda yang lebih baik terlebih dahulu ya. Jadi sumbernya adalah kalau kita mau anak-anak kita baik, orang tuanya harus diperbaiki dulu. Diperbaiki mulai mindset, cara berpikir, dan bagaimana mendidik anak secara fitrah, itu harus kita pahamkan dulu kepada para orang tua. Maka itulah pentingnya parenting, karena semuanya ada ilmu. Nah, untuk kita, insya Allah sama seorang ibu juga harus ini belajar parenting, walaupun belum kita besar ya, karena semua itu ada ilmunya, bukan berusaha. Iya. Dan ini berarti Bu Widya mengajak seluruh warga Bulukerto ya untuk berilmu mengenai parenting ya, Bu Widya. Kenapa? Apakah ada suatu hal, cita-cita, keinginan dari seorang Bu Lurah ini untuk warganya mungkin? Ya, karena sejatinya kelangsungan suatu bangsa, kelangsungan suatu daerah itu tergantung pada pemudanya. Mau dibawa kemana sih arah kita nanti, pemerintahan kita mau dibawa kemana sih masyarakat kita, ya tergantung pemuda yang ada di daerah tersebut. Kalau pemudanya bobrok ya gimana lagi dong, kan kita ada yang namanya regulasi ya. Tentunya pemuda yang baik itu tidak lepas dari peran serta orang tua, khususnya ayah dan bundanya. Ya, betul sekali yang dibilang Bu Widya juga. Dan menurut Ustadz Kak Ari Abu Zahwan ini, bagaimana tentang kebijakan yang sudah dilakukan oleh Bu Lurah Widya ini di Kelurahan Bulukerto tentang mengajak seluruh masyarakat Bulukerto untuk belajar bersama Kak Ari Abu Zahwan mengenai parenting? Bismillah, saya sangat bersyukur dan merasa terjerumusnya dari kerisauan beliau bagaimana memulai mimpi-mimpi keberlanjutan masyarakat ini. Ya, ada satu tempat yang itu menjadi cerita story real yang ada di setiap sisi masyarakat kita, yaitu apa yang terjadi, obrolan apa di setiap rumah-rumahnya, tangisan nggak punya beras atau kehabisan gula, atau misalkan SPP-nya nggak ada, teriakan anak-anak kehabisan data, pulsa, segala apa. Lalu orang tua dengan kondisi anak yang disebut oleh pakar kita Gen Z ini, itu orang tua ternyata kerepotan, Mbak, gimana ngobrol sama anak-anak yang memang masanya udah beda banget dengan masa mereka itu. Karenanya saya sangat baik banget ya, Gebiar 10 Muharram ini, momentum hijrah ini memulainya dari rumah. Maka di sela-sela amanah saya sangat respect bahwa ini sejalan ilmu yang dibekali pertama
memikirkan kesejahteraan masyarakat khususnya Kelurahan Bulukerto. Amin amin ya rabbal alamin. Ditunggu lagi untuk event-event ataupun acara-acara kegiatan selanjutnya ya Bu, dan tentunya untuk memberkahi dan membersamai seluruh masyarakat Bulukerto. Dan hari ini tadi parenting mengenai temanya memulai hijrah dari rumah bangun rumahku surgaku. Kenapa hal itu yang diangkat Bu? Karena menurut saya, Baitul Jannati ya, kita itu adalah tempat kita ya di rumah. Jadi sesuatu itu berawal dari, kalau saya pribadi, atmosfer rumah kita. Kalau rumah kita itu sejuk, dalam sejuk dan dalam tanda petik ya, rumah kita tuh nyaman, rumah kita tuh Baitul Jannati. Nanti kita keluar dari rumah pun juga aura itu akan selalu ngikutin. Begitu kan sebaliknya, kalau isinya kena peperangan, tangan dan sebagainya itu kan juga membawa aura yang kurang bagus ya. Karena saya ingat Bapak itu pernah bilang, namanya aura itu nanti akan menarik aura-aura yang lain. Kalau kamu auranya positif, kamu auranya bahagia, itu kan juga akan menarik energi positif. Kamu nanti akan menarik energi bahagia yang dari kamu. Itu yang saya ingat juga. Kemudian juga saya ingat juga sekali ini ya. Bila satu kebaikan telah terbuka, nanti akan mengikuti untuk kebaikan yang lainnya. Nanti akan mengajak kebaikan yang lainnya, begitu sebaliknya. Dan itu nyata Mbak Nita. Jadi memang di sini problemnya adalah bagaimana kita meyakini sesuatu, bagaimana kita meyakini zat yang tidak ada batasnya. Satu contohnya biar 10 hari ini ya, itu Allah ilhamkan seperti ya, itu belum ada di perencanaan. Kemudian mungkin aja ada di Karang Taruna juga teman-teman Karang Taruna, Mas Isak dan teman-teman ya. Saya sempat teman-teman Karang Taruna tanya, Bu, ini bagaimana sebenarnya? Saya sambil berkelakar tuh ya, kok mau uang TV saya tapi ini kan bagaimana pusat itu. Mungkin bagaimana pusat itu siapa tuh ya? Saya bilang bagaimana pusat itu Gusti Allah. Allah Ta'ala yang itu kekuasaan nggak terbatas. Kalau Allah sebenarnya sangat mudah sekali. Allah itu membolak-balikan hati seseorang dan itu nyata enggak. Jadi yang perlu kita ada meyakini sesuatu. Kita yakin Allah Maha Besar dan insya Allah kalau kita yakin itu insya Allah akan terwujud melalui alam bawah sadar kita sebenarnya. Dan itulah keajaiban. Akhirnya banyak sekali donatur dan alhamdulillah juga ada salah satu rekan kami yang kemarin tuh malam tuh saya juga nggak ada hujan, nggak ada angin. Mbak, ada berapa anak yatim di Bulukerto? Ada 29 anak. Kami ingin sedekah tas terbaik untuk mereka sekolah. Ini sebagai wujud rasa syukur kita. Terus siapa yang menggunakan kalau Allah, kemudian Pak RT, Pak RW bukan orang Taruna, siapa yang menggunakan hanya kalau Allah, para donatur itu Mbak. Jadi di konsumsi itu nggak ini semua dari para donatur. Es krim contohnya itu, kamar juga kita menghubungi teman kita. Ini kamu nih, nggak kamu pengen es krim kayak apa? Saya pengen es krim yang terbaik, saya paling enak saya. Ya udah, uangnya berapa? 50, tinggal mengalihkan itu loh, uang langsung ini. Siapa Mbak? Itu Allah juga. Kembali lagi karena Allah. Iya, karena Allah. Jadi tugas kita adalah yakin gitu aja. Iya betul. Apabila kita memanifesting suatu hal dan itu positif, tentunya semesta juga akan mengikuti ya seperti ya. Kalimatnya keren lagi. Saya jadi Manifesting. Seperti saya belajar dari Kak Ari. Sempat membaca sedikit Bu. Dan untuk Ustadz Ari nih, nah menurut Ustadz Ari bagaimana melihat sekarang ini banyak sekali generasi Gen Z ya seperti saya ini yang sudah membangun rumah tangga, sudah kadang sudah memiliki putra dan putrinya juga. Nah kadang emosional kami itu juga belum stabil. Itu seperti apa menurut Kak Ari? Sebuah keniscayaan bahwa bangunan rumah tangga itu memang akan diikuti oleh turunan-turunan yang tadi itu. Ya. Ada yang bertanya, di surga kok ada ujiannya? Kenapa kok Nabi Adam diuji? Kan surga tempat yang terindah tuh. Tapi Allah dengan ilmunya yang maha luas ingin mengajarkan kepada kita, siapapun yang terjatuh nantinya, siapapun yang lupa sebagai dasar manusia, maka kembalilah kepada ilmu. Kita lihat coba bagaimana Nabi Adam dan Hawa ini dididik oleh Allah
pendidikan kita dasari faktornya adalah orang tuanya, sekolahnya, lingkungannya. Lalu, Masya Allah, kita betul-betul ya. Jadi sifat bagaimana manfaat makanan ini, berarti dialognya kurang dong. Nah, kita kembali ya, ketika Nabi Adam keliru, Allah juga ikut, sebab godaan iblis. Yang penting ini kuncinya, Rabbana zalamna anfusana. Nabi Adam menyalahkan iblis, Nabi Adam menyalahkan Hawa, Nabi Adam menyalahkan anfusana. Aku yang belajar ternyata, aku yang salah ternyata. Nah, ketika elemen keluarga ini menyadari bahwa apapun yang terjadi salahku, saatku memperbaiki, maka insya Allah anak-anak kita juga akan mengikuti hal yang sama. Seperti itu. Luar biasa. Ya, mungkin kami sebagai anak muda juga, khususnya anak-anak muda di Kelurahan Mojokerto ya, tentunya harus hari ini tidak boleh terlewatkan dalam gebiar 10 Muharram bersama Kak Ari Abu Zawan selaku juru kisah nasional, pendidik dan juga penulis. Luar biasa. Dan untuk hari ini nanti juga ada satu agenda yang belum dimulai ya, Bu. Betul sekali. Yaitu berkisah. Betul. Dengan tema Kilas Perjalanan Hijrah, aku ingin jadi anak lebih dan lebih baik selalu. Nanti jam 3 sampai dengan selesai. Bisa dijelaskan Bu Widya berkisah nanti seperti apa nanti konsepnya, atau mungkin kenapa sih ambil tema Kilas Perjalanan Hijrah, aku ingin jadi anak lebih dan lebih baik selalu? Apakah ada kesinambungan dengan yang parenting tadi? Ya, terima kasih. Nah, jadi gini Mbak Mita, hari ini tepat di 6 Juli itu bertepatan dengan 10 Asyura. Oke, 10 Asyura itu dimana salah satunya itu adalah memuliakan anak-anak yatim piatu, sekaligus juga kita membahagiakan adik-adik kita. Simpel aja. Kenapa kita adakan berkisah? Ya kita ingin bikin anak-anak happy. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi anak-anak yang hadir semoga bisa bahagia gitu. Karena nanti di sore hari itu nanti juga ada lagi bagi es krim. Dan tadi Mbak Mita bertanya kenapa harus berkisah, ada apa? Itu pengalaman pribadi saya Mbak Mita. Jadi dulu sebelum saya, bapak saya itu orangnya 3 Mbak. Iya, bapak itu sebelum anak-anak itu pasti dongeng. Dan dongeng bapak saya itu sampai sekarang tuh saya masih ingat. Jadi kalau bapak saya kan kebetulan dulu gitu ya. Jadi kalau bapak tuh kesel itu ngatos ini sampai dulu kan hari. Bapak itu dulu kan pakai pita itu ya. Jadi pakai ini gitu. Nanti kalau orang yang kecil tuh dengerin itu bapak itu. Jadi itulah the power of storytelling, cerita itu jadi membekali lewat kisah, lewat cerita itu benar-benar bisa menanamkan karakter. Itu yang saya rasakan seperti itu. Dan itu pula melalui berkisah itu akan mendekatkan bonding misalnya kalau di keluarga itu antara ayah dan juga anak, dan itu yang saya rasakan. Alhamdulillah saya dan bapak saya itu khususnya dekat sekali. Jadi bagaimana bapak saya berjalan itu terekam di ingatan saya. Bagaimana bapak saya bersikap, bagaimana bapak saya menjalankan teman-temannya, apa itu, semua itu ada di memori saya. Jadi ya akhirnya kita tuh punya teladan langsung di selain Rasulullah itu, ya ayah kita, bagaimana ayah kita bertingkah itu akhirnya menjadi daging. Akhirnya kita sebagai perempuan tuh kita punya grit lah. Jadi itu yang saya rasakan itu. Jadi kalau kita dekat dengan ayah, kita tuh nggak gampang sih. Cewek ya, yang saya rasakan ya, kita tuh nggak gampang tergoda laki-laki lain dulu. Jadi kita punya kesedihan tinggi. Jadi paling nggak harus ini setengah atau lebih peran seorang ayah yang saya rasakan di hidup saya. Jadi benar-benar bapak itu sahabat saya. Ya mungkin secara fitrah nih, kalau kita ada masalah itu juga dengan kan akhirnya panas bukan itu. Tapi dirasakan kalau kita ada masalah, kita dengan bapak yang itu adu.
membela saya. Pasti ya ini kita bersyukur dan menjaga seperti itu. Jadi nggak pernah membantu saya ternyata membela saya nggak pernah. Ini kan kita tuh aktif lagi. Ya itulah, jadi kenapa berkisah ya, karena dengan kisah itu bisa ini ya membuat karakter anak. Jadi anak tuh satu merupakan media pada kamu seperti saya. Jadi ini mungkin bagi anak-anak yang ikut nanti, kalau dia akan teringat, oh dulu udah belajar ini nih, ada Kak Ari nih bercerita seperti ini. Saya juga sebelum ini pernah ikut kajiannya Kak Ari, itu di Al-Suwo, itu juga diundang oleh salah satu ini ya, ada itu dari Pak Buras. Yang saya ngajak anak saya, karena aku senang di dunia ini gitu. Jadi kalau saya ada ini berkisah itu saya ajak anak-anak saya, tapi setelah saya ikut Kak Ari, itu pasti ingat Kak Ari pas dulu apa ya, ketemu ini ya, jalan apa ya pas ini ya, itu masih ingat. Berarti Masya Allah berpower, berkisah tuh luar biasa. Nah tujuannya semoga pas Kak Ari datang ke Bulukerto itu nanti di kanan kota Adado itu ada sesuatu yang bisa mereka teladani melalui sebuah kisah. Luar biasa. Jadi kalau pagi tadi bersama orang tuanya, sorenya bersama adik-adik putra putrinya, ya luar biasa. Sangat memikirkan ya Bu Nurha ini untuk kemaslahatan keluarga di kelurahan Bulukerto. Karena begini Mbak Minta, bapak saya bapak saya, Ustaznya bapak saya. Bapak saya selalu pesan gini ke saya itu. Jadi apapun musik kamu, sesuatu yang gratis yang bermanfaat, dengan amanah yang ada pada diri kamu, gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kapan lagi kita bisa menggunakan suatu kebijakan kalau kita nggak berada di posisi tertentu lah. Jadi dengan ini semoga itu bisa manfaat, gunakan kebijakan yang bisa kamu lakukan untuk bermaslahatan masyarakat. Karena nggak pernah tahu ya orang yang melakukan tahu ya. Jadi selama kita ada kesempatan, selama ruh masih melekat di badan kita, ya udah itu biasa kita gunakan terbaik gitu aja. Jadi kayak Mbak Mita nih. Nah, dengan seorang penyiar ya, jadi gunakan posisi yang ini kan, hal yang bermanfaat bisa syiar melalui siaran Anda. Kemudian juga kali luar biasa di grup saya ini ya, pasti lebih paham lagi. Jadi apapun posisi kita tuh kita bisa berjuang menjalani Allah dengan apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Amin amin, Masya Allah. Iya. Iya, alhamdulillah berarti semuanya sepertinya dapat parenting yang berkisah sudah ya. Jadi kalau saya seperti itu bukan karena pinternya saya buatan loh. Karena apa ya itu tadi teladan dari orang tua saya. Ya semoga apa yang kami lakukan sendiri bisa hanya mengalir ke ayah ibu saya Mbak. Beliau itu benar-benar Masya Allah nggak pernah marah bapak saya itu, marah pun itu cuma diam. Jadi anak-anak itu saya rasakan ya, kalau bapak saya itu diam dan bingung kenapa dari apa udah kayak gini aja kemarin mama nggak pernah cuma diam, tapi kita udah ini gitu ya. Termasuk pengalaman saya juga, ini nggak berbentuk ya besar. Itulah pentingnya kita minta doa orang tua. Saya kemarin alhamdulillah Allah kasih kemudahan beasiswa di UNER dua media komunikasi Ustaz. Dengan posisi saya itu 4 orang anak. Itu saya reguler, jadi kan saya itu setiap 16 kali studi saya dipantau oleh Pak Bupati. Alhamdulillah saya bisa lulus dengan sangat memuaskan nilainya dan bisa tepat waktu Ustaz. Itu bukan karena pintar saya buatan, itu karena doa dari orang tua saya, kemudian orang yang saya kenal. Karena banyak menurut Ustaz keajaiban yang saya dapatkan saat itu. Jadi pas saya dengan apa itu ternyata ini ada orang tua ini gini. Apabila kita tuh berjuang untuk agama Allah, kita berjuang untuk akhirat, dunia akan mengikut, itu sudah saya rasakan Mbak Mita, dan kita harus yakin terhadap Allah itu aja sih. Jadi kayak ini bukan karena ibadah saya buatan, saya hanya manusia biasa. Semua yang menggerakkan untuk Allah. Kalau saya nggak digerakkan Allah, nggak bakalan ada parenting kayak gini, nggak bakalan. Kalau Allah meringankan langkah saya, pasti akan malas ngapain. Kan orang itu kan 2 ya yang bisa kita laksanakan. Iya. Kita berada di zona nyaman, terus gak reposo dengan hanya mencakan apa yang ada di kalau dibilang DPA ya, dengan zona nyaman. Atau kita keluar dari zona nyaman, tapi ya yang kita dapat kita harus berusaha payah kita kan, tapi benefitnya kita puas. Maksudnya kita senang lihat orang lain senang, semuanya itu, dan itu bisa terlaksana karena apa? Balik lagi ke Allah yang telah meringankan langkah kita, Allah yang melalui mungkin ya ilham menggerakkan hati kita. Jadi kalau Allah nggak menggerakkan, jelas nggak akan mungkin. Jadi itu ya punjernya, pusatnya diberi lagi di Allah, seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini tentunya harapannya seluruh lurah
kepala desa ini seperti Mbak Lydia aja ya. Semoga podcast ini bisa sampai ke alam dunia dan alam gaib. Alam dunia dan alam gaib. Amin amin amin. Dan tentunya juga bisa bermanfaat ya untuk bagi pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Dan boleh nggak disepil sedikit Ustadz nanti mengenai berkisah nanti apa mungkin yang akan disampaikan kepada adik-adik ke anak-anak di Kelurahan Bulukerto? Bismillah. Kenapa kita ambil kisah? Ternyata kisah itu caranya Allah. 2/3 Al-Quran isinya kisah. Rasulullah juga dengan kisah. Nah ini sengaja dipilih oleh Bu Lurah dan saya memilih itu. Nanti izin dengan Allah Subhanahu yang kelihatan ke saya. Nanti kita hadirkan banyak buah nanti di depan anak-anak. Buah hadiah maksudnya. Buah hadiah. Saya udah berpikiran jeruk, apel. Buah hadiah. Nanti insya Allah saya cerita bahwa 13 tahun di Mekah itu berat sekali anak-anak, berat sekali. Tapi 10 tahun di Madinah ya dengan bersaudara, saling menjaga, tidak menyakiti. Bahkan nanti akan saya ceritakan ada sahabat yang ngomong keceplosan, Rasul gak suka itu. Udah cari sahabat dia bilang, aku kemana kayak gitu pakai ekspresi nanti itu. Terus nanti ada efek-efek nanti suara-suara bagaimana Rasul kejar-kejar, gimana aku nggak kena panahnya, pokoknya kena tombaknya, udah kena sayembara ini Muhammad jatuh kudanya. Terus itu dalam gua ini di gua Sur, kalau saja orang-orang itu lihat ke bawah mungkin melihat Abu Bakar. Nanti akan diceritakan, semoga anak-anak siapapun yang berniat untuk baik maka Allah akan bersama kebaikan itu. Itu adalah sedikit sepil ya untuk nanti berkisah di sore hari jam 3 di Kelurahan Bulukerto bertempat di Masjid Imam Masjid karena masih anak-anak Ustaz, jadi saya hadir insya Allah. Masih anak-anak. Seharusnya beliau tadi Mas Andik datangnya di parenting ya. Dan mungkin ada pesan untuk seluruh pendengar baik di Radio Maktan Indah maupun podcast 555 hari ini Ustaz, silakan. Ya, bismillah, setiap masa itu akan selalu ada orang-orangnya. Orang-orang yang di masa itu kalau bisa kita lah dari 1 dari 100 itu yang ada dalam kebaikan-kebaikan. Dan setiap orang juga ada masanya, nggak akan lama. Maka dari masa yang ada itu kita hiasi dengan kebaikan-kebaikan pula. Dan bagaimana? Kenapa kita berumah tangga? Keren banget kalau kita bisa ibadah sendiri, tapi Allah nggak ingin kayak gitu. Maka disandingkan dengan setengah agama dari pasangan kita. Sangat keren kalau itu bisa bareng bersama, bukan sendiri-sendiri. Demikian juga untuk anak-anak, ajak anak-anak semuanya. Nah, ini yang akan kita coba ikhtiarkan, ini yang akan kita coba bawa. Ketika melihat anak kita bahagia, anak kita dan kita bahagia juga. Semoga insya Allah Anas semua bahagia, mau berkorban, tapi nanti dunia hasan kita bahagia dengan apa yang Dan untuk Bu Lydia selaku Ibu Lurah Bulukerto, silakan. Mungkin ada ajakan untuk teman-teman pendengar pemirsa, silakan. Terima kasih. Bahasa simpel. Jadi jangan pernah letih menuntut ilmu. Kalau misal ada ini ya, apa Ustaz, kumpulannya apa istilah kata? Majelis juga. Karena untuk beramal itu kita perlu ilmu itu baru kita amal. Jadi kalau kita mau menjadi orang tua yang baik, kita mau menjadi orang tua yang hebat, yuk kita juga harus ini azamkan diri kita. Jangan pernah letih untuk terus belajar, karena nggak ada yang abadi di dunia ini. Semua itu akan terus berubah.
Barang siapa yang nggak berubah akan tergerus oleh perubahan itu sendiri. Jadi kalau kita mau menjadi sahabat anak, kalau kita mau ini ya anak percaya kita harus terus ilmu kita. Makanya next kalau ada lagi majelis ilmu, parenting ataupun apapun itu, yuk kita ikuti, kita hadir karena apa? Sejatinya barang siapa yang menghujat ilmu itu adalah Allah akan memberikan, Masya Allah, itu sebagai jihad di bawah sana. Dan pesan saya sebagai anak-anak sebagai anak harus patuh kepada orang tua. Iya, kalau udah patuh nanti aku tutup bener. Baik pemirsa, di podcast 55 pada siang hari ini jangan lupa ya hadir nanti sore di Berkisah dengan tema Kilas Perjalanan Hijrah. Aku ingin jadi anak lebih dan lebih baik, selalu di Masjid Al-Iman, Kelurahan Purwokerto, bersama Kak Ari Abu Sahwan. Dan kita harus pamit dulu ya, Bu Widya, Ustadz, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Kita nanti berkisah kembali secara pribadi. Pribadi jujur saya sedikit terharu, ikut sedih, ikut terhanyut dengan cerita Bu Lurah mengenai sosok seseorang ayah ya. Dan mungkin untuk pemirsa di luar sana yang saat ini masih ada keluarga utuh, harus tetap menghargai dan patuh kepada orang tua kalian. Dan saya Pramita pamit undur diri bersama Bu Lurah Widya dan Kak Arya Buzawan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa, ketemu lagi di podcast 55, menjadikan yang belum jelas menjadi lebih jelas. Terima kasih.